Keep your mind healthy. Hai healthy people, kembali lagi dengan kami Nadis Project. Sebelum memasuki episode 2, kami mau bertanya kepada healthy people, bagaimana dengan episode 1 kami yang membahas tentang mental illness anak secara internal? Bagi yang belum nonton, silahkan diklik video yang berada di suggest video, dan jangan lupa mengisi Google Form yang linknya berada di description box atau komen di bawah untuk masuk-masukan kepada Nadis Project yang mana membantu kami lebih baik lagi dalam membuat konten. And now let's move on to the video. Healthy people, ternyata gangguan mental tidak hanya dapat disebabkan dari masalah internal seperti masalah keluarga, tapi bisa disebabkan dari masalah eksternal yang biasanya dapat dari lingkungan pertemanan. Dalam pertemanan, memang banyak yang dapat memberikan pengaruh positif. Lewat pertemanan, kita tidak akan kesepian, punya seorang yang menjadi support system, dan hal-hal lainnya membuat hidup lebih berwarna. Tapi, tak selamanya di dalam pertemanan itu selalu hal yang memberikan pengaruh positif. Di beberapa waktu dan kejadian, pertemanan dapat memberikan pengaruh negatif pada fisik dan psikis diri seseorang. Istilah inilah yang disebut toxic friendship. Toxic friendship timbul ketika di antara hubungan dua teman terjadi simbiosis parasitisme, yaitu di mana ketika hanya satu pihak yang terus-terusan diuntungkan, tetapi satu pihak lainnya tidak diuntungkan. Dan pihak yang tidak diuntungkan ini dapat merasakan stres, cemas, sedih, meragukan diri sendiri, bahkan jadi tidak percaya diri. Hal-hal negatif yang dialami pihak yang tidak diuntungkan ini bisa membuat pihak ini menyendiri di waktu yang akan datang, karena dirinya pun menjadi mengalami masalah kepercayaan atau trust issues terhadap seseorang. Lingkungan pertemanan yang tidak baik atau membawa dampak negatif dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental pada remaja. Berikut jenis gangguan mental yang paling banyak terjadi di kalangan remaja adalah 1. Gangguan makan. Pada penyakit mental ini, penderita mengalami perubahan perilaku makan, seperti makan terlalu sedikit atau bahkan makan dengan berlebihan. Efek samping atau bahaya dari ini adalah penderita dapat mempunyai masalah gizi. Lalu yang kedua, ada gangguan emosi. Penderita dari gangguan kesehatan mental ini mengalami sifat mudah kesal, frustasi, atau marah secara berlebihan. Gangguan mental ini juga dapat mempengaruhi kinerja remaja dalam belajar. Efek samping atau bahayanya adalah berupa sakit perut, sakit kepala, hingga mual. Dan yang terakhir ada gangguan psikosis. Orang yang menderita penyakit mental ini mendapatkan gejala seperti halusinasi dan delusi. Gangguan kesehatan mental ini juga dapat mengganggu kemampuan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Efek samping atau bahaya dari masalah ini adalah sulit berkonsentrasi, gelisah, merasa curiga, dan berbicara melantur tidak sesuai topik. Berikut ini antisipasi atau pengobatan dari macam-macam gangguan kesehatan mental yang dapat terjadi dari faktor toxic friendship yang telah disebutkan ialah 1. Gangguan makan. Pertama, penderita harus bisa memotivasi dirinya sendiri untuk sadar akan betapa pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat. Kedua, penderita juga harus berniat untuk meningkatkan kepercayaan dirinya sendiri. Ketiga, untuk lingkungan penderita dapat mencoba untuk menumbuhkan citra penampilan fisik yang sehat guna memotivasinya pula. Namun, apabila dengan memotivasi diri baik dari penderitanya atau lingkungan yang tidak ampuh, sebaiknya penderita libatkan bantuan ahli jiwa baik psikolog atau psikiater hingga pengobatan pun dapat dilakukan menggunakan metode psikoterapi atau obat-obatan langsung dari ahlinya. 2. Gangguan emosi. Pertama, penderita harus coba untuk berdamai dengan dirinya sendiri guna meredam dan menenangkan amarahnya. Kedua, penderita harus bisa menyadari bahwa sudah di tingkat bagaimana ia tidak bisa mengontrol emosinya. Apabila masih bisa diantisipasi oleh bantuan orang sekitar, maka patut dicoba dengan maksimal. Namun, apabila penderita sudah melewati batas yang sewajarnya, ada baiknya pula segera meminta bantuan psikolog atau psikiater agar dapat tertangani dengan baik dengan metode-metode yang ada. Ketiga,
Untuk gangguan psikosis, untuk yang satu ini penderita sudah harus melibatkan peran ahli, yaitu psikolog atau psikiater guna menyembuhkannya. Karena dalam penyembuhannya, penderita membutuhkan obat-obatan dan terapi CBT. Selain itu juga dibutuhkannya dukungan serta dorongan dari keluarga. Dan yang terakhir ada beberapa layanan kesehatan mental yang dapat kalian hubungi jika membutuhkannya. Yang pertama, ada layanan kesehatan jiwa yang disediakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia atau PDSKJI melalui laman resminya yaitu www.pdskji.com atau melalui hotline 119 extension 9. Yang kedua ada komunitas Into the Light. Dengan adanya komunitas ini, kalian bisa berkonsultasi ataupun curhat mengenai masalah yang kalian miliki melalui laman resminya yaitu www.intothelightid.org. Yang ketiga, ada Yayasan Pulih. Kalian bisa konseling online secara gratis ataupun berbayar melalui email pulihkonseling@gmail.com.